sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam ibu-ibu semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, saya izin ya di sini. Katanya tidak kelihatan untuk membawakan Dhamma Desana mengenal lebih dekat ajaran Buddha. Ini temanya dadakan saya cari sendiri ya. Semoga bisa mengena ke ibu-ibu semua. Nah, poin 1, apa yang membuat Anda tertarik untuk mendalami ajaran Buddha? Nah, sebelum kita mengenal agama Buddha, pastinya kita mempelajari dulu riwayat Sang Buddha, kemudian apa yang ada yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, sedikit-sedikit kita baca, mungkin dari buku, mungkin dari mendengarkan Dhamma Desana oleh Biku Sangga, oleh para biku, begitu juga oleh Romo. Kemudian timbul rasa penasaran ingin mempelajari apa yang ada di dalam agama Buddha itu sendiri. Saya tertarik mendalami ajaran Buddha itu mengenai Sang Buddha mengajarkan mengenai Owada Patimokkha. Ada yang tahu ya? Owada Patimokkha bunyinya apa? Pernah dengar? Pernah ya? Belum pernah? Ada yang pernah dengar Owada Patimokkha? Pernah? Apa artinya, Ceh? Pernah tapi lupa artinya. Nah, duduk lagi sini. Ya, Owada Patimokkha itu sendiri artinya adalah apa? Sebentar. Ya, perbanyaklah perbuatan baik. Kenapa? Ya, perbanyaklah apa? Oh salah. Isinya adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Saya sebetulnya hafal, cuma ya grogi jadi lupa. Ya. Nah, dari situ ya, dia mengajarkan tentang pikiran. Setelah kita ketahui sendiri bahwa pikiran itu adalah pembentuk, pelopor dari segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau buruk, semua melalui pikiran. Jadi kalau orang ingin melakukan perbuatan baik, pasti pikirannya ingin punya niat dulu ya, niat ingin berbuat baik. Kalau ingin berbuat jahat juga melalui pikiran ya. Saya ingin berbuat jahat, itu mau ngambil ini, pastikan semua dari pikiran. Nah, jadi makanya saya bilang agama Buddha itu sangat bagus ya ajarannya ya, mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Salah satunya yaitu dengan berdana. Dengan berdana kita sudah melakukan perbuatan baik. Begitu juga bersih-bersih wihara, kita juga sudah melakukan perbuatan baik. Apalagi perbuatan baik banyak ya, secara tanpa sengaja kita lakukan. Seperti itu, mengajak teman-teman ke wihara juga salah satu perbuatan baik. Ya, kalau misalnya gosipin orang, nah itu perbuatan baik atau buruk ya? Buruk ya. Ya, jadi hindari pikiran-pikiran kotor. Kalaupun ada masalah dengan teman atau orang tanpa kita sengaja, ya kita usahakan untuk membuang pikiran jeleknya ya. Tanamkan selalu pikiran baik sehingga kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu. Kemudian itu menurut versi saya ya. Jadi tolong dicermati, nanti ada 1 sampai 2 orang lah saya minta maju ke depan ya.
Untuk saya mau tanya, nomor 2, manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengenal ajaran Buddha? Manfaat apa yang diperoleh setelah mengenal ajaran Buddha? Nah, kalau saya, setelah saya mengenal ajaran agama Buddha, saya menjadi lebih sabar dalam kutip menghadapi masalah. Mungkin pernah ada masalah dengan orang, saya berusaha bersabar. Mungkin orang itu kadang mengejek saya, kadang ngomongin saya, ya sudahlah, nggak perlu ditanggapi. Selama itu masih ada batasannya ya. Nah, dengan mengenal ajaran Buddha, saya selalu memiliki pikiran positif, pikiran baik. Saya selalu memandang orang selalu baik ya. Walaupun dia pernah berbuat salah sama saya, ya saya maafkan ya. Selama itu masih bisa dimaafkan, seperti itu. Kedua, manfaat dari mengenal ajaran Buddha. Selain kita menjadi lebih sabar, kita juga menjadi lebih apa? Wah, nanti yang bicara sendiri tak suruh ke depan. Jadi setelah mengenal ajaran Buddha, kita selain menjadi lebih sabar, kita juga menjadi bijaksana. Ya, bijaksana dalam arti kita bisa apa? Dalam arti apa bijaksana? Apa, Cek? Iya, kita menjadi bijaksana dalam arti kita bisa membantu teman kalau ada kesulitan, memecahkan masalahnya kalau dia lagi bermasalah dengan teman yang lain. Terus kita memberikan saran-saran yang positif, masukan-masukan yang positif. Jangan kita mengompor-ngompori gitu ya. Nah, usahakan kita untuk selalu memberikan aura positif. Nah, dengan demikian kita akan memiliki banyak teman, karena dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik, otomatis orang lain juga melihat kita bahagia, kita pun jadi bahagia. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, supaya ada ngantuk, saya panggil dari kalian untuk menemani saya di sini. Oh ya, satu lagi, saya senang dengan ajaran Buddha itu, yaitu ada di Dhammapada, katanya gini, perbuatan jahat tidak akan berakhir bila dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Itu juga selalu saya ingat ya. Dari dulu saya sudah diajarkan, dari masa sekolah sudah dikasih pelajaran seperti itu, sehingga saya tanamkan juga kepada anak-anak untuk jangan selalu berbuat jahat, usahakan selalu menanamkan perbuatan baik ya, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu ya. Nah, itu saja dari saya. Nah, sekarang saya ingin satu di antara ibu-ibu untuk menemani saya di depan ya. Kita sama-sama diskusi Dhamma mengenai apa tadi temanya? Ya, mengenal lebih dekat ajaran Buddha. Hilang temanya. Biasa kan ibu-ibu satu kali aja lupa. Ya, harap maklum. Nah, ada di antara ibu-ibu yang mau menemani saya di depan ya? Ada ya? Ada yang berani nggak menemani saya di depan? Kita belajar ya. Semua ini belajar. Kenapa saya minta buat kegiatan hari ini khusus ibu-ibu Wandani? Karena saya ingin ibu-ibu semua juga belajar ya. Belajar berani, belajar tampil ya. Semua seperti MC-nya juga perdana ya. Baru. Nah, belajar. Awalnya grogi seperti itu ya. Nah, pemimpin puja baktinya juga baru pertama. Nanti kita giliran ya ibu-ibu ya. Giliran untuk bertugas. Begitu juga giliran untuk Dhamma Desana di depannya. Saya juga tadi di sana sempat grogi juga, tapi saya usahakan buang. Akhirnya bisa diatasi.
Ya, yang awalnya nggak bisa menyerah, akhirnya bisa juga kan? Hebat, beri tepuk tangan dulu. Nah, semangat ya, harus semangat ibu-ibunya. Jangan kasih kendor ya. Wah, hujan, berarti kita dikepret ya, sudah melakukan perbuatan baik. Oke, ada yang mau temani saya di depan? Jeloina, ayo. Siapa? Marta, temani saya. Lause mau temanin? Jadi ayo Hensi, udah mau semua. Gimana ini? Kalau gitu saya pilih. Tadi saya sudah catat sasaran saya siapa ya. Bentar. Saya bilang kita pakai nama Buddhis ya. Mungkin semua sudah tahu ya cita kalian itu siapa ya? Tahu ya? Siapa yang belum tahu? Angkat tangan. Oh, kaget ya? Kaget gak? Oh, biasa aja ya. Terkejut ya? Lebih terkejut lagi kalau dengar nama ini ya, saya panggil ya. Silakan kalian nebak orangnya yang di. Jadi saya minta kepada saudari Ibu Upasik. Ya sudah. Ada Upasika Aga Dewi. Aga Dewi. Ada nggak yang merasa namanya Aga Dewi untuk maju ke depan? Ayo silakan saudari, silakan Upasika Aga Dewi untuk maju ke depan. Ada hadiahnya. Ayo silakan. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Cememe Aga. Nah, namanya Aga Dewi ya. Perkenalan dulu, namanya Aga Dewi. Pakai kursi. Kelihatan Cek. Ya, semua pasti baru tahu ya. Siapa itu Upasika Aga Dewi? Nah, ini orangnya. Perkenalkan. Aga Dewi. Aga Dewi itu apa artinya, Ceh? Dikasih nama Upasika lupa. Apa Ceh artinya Aga Dewi? Dewi yang berbesar hati. Oh, coba betulkah Dewi yang berbesar hati? Acian lihat di Google. Kalau saya Cita Kalyani, ada yang tahu artinya apa? Artinya keberuntungan. Kalau udah percaya lihat di Google. Habis kota. Baiklah. Nah, Cememe, kita akan mengenal lebih dekat ajaran Buddha. Menurut Cememe, ayo Bu, nomor 1. Apa tadi Bu? Bu, oh ya, apa yang membuat Upasika Aga Dewi tertarik untuk mendalami ajaran Buddha? Silakan. Satiyatu Namo Buddhaya. Apa yang membuat saya tertarik untuk mendalami ajaran Buddha? Terus terang, ajaran Buddha itu saya mengenal melalui anak saya. Karena awalnya saya bukan beragama Buddha, saya awalnya terus saya menikah maksud agama Buddha, baru di KTP saya berubah Buddha. Login. Terus terang tapi saya Buddha, tapi tadi saya tidak mengerti ajarannya. Setelah anak saya masuk SD, saya baru mulai mengenal sedikit ajaran Buddha, tapi ya mengenal secara sekilas lah. Karena ya biar saya kan namanya anak-anak sekolah, saya memaksakan anak saya untuk pergi wihara, tapi saya tidak pergi wihara. Apa ya, sudah berbuat baik itu. Nah dari anak saya protes, Mama kenapa suruh kita pergi wihara,
tapi mama sendiri tidak pernah pergi wihara. Dan juga kadang kalau pas ulangan agama, karena saya bukan dari Bugis, saya ditanya sering nggak ngerti kan. Nah, terus dia kadang ulangan dapatnya jelek. Kadang agama tuh sudah masuk pelajaran mudah. Nah, dia kalau ulangan dapat 50, 60, nggak pernah bagus karena ya dia tanya sama saya nggak ngerti juga ajaran Budanya karena ya istilahnya Buddha KTP. Setelah karena saya kok pikir agama Budanya kok nilainya jelek betul gitu loh. Terus waktu awal-awal SD dulu sebelum Pak Lili kan Pak Purwanto ya. Nah saya tanya Pak Purwanto, Pak ada buku agama nggak Pak untuk saya belajar? Nah, karena anak-anak sering tanya tapi saya nggak ngerti. Ya sama Pak Pur dikasih buku, cuman ya masih nggak ngerti artinya juga. Cuman karena kan itu sekilas lah. Terus saya ketemu sama Cini, nah minta parita. Terus dulu Lili masih jadi guru sekolah minggu, ya kan? Nah saya pindahkan anak saya ke wihara sini. Dulu kan ikut di Matrea, saya pindahkan ke sini. Terus saya belajar, terus saya pelan-pelan pergi ke wihara. Ya cuman hari besar lah, tapi pernah pergi wihara pas hari besar saja. Setelah itu ya saya mulai rutin ke wihara, mendalami ajaran Buddha itu sekitar tahun 2011-2012. Terus setelah saya mengerti ajaran Buddha dan paham, saya upasika. Nggak salah itu tempo hari sama mantan Bante Sui saya ikut. Nah dari situ pelan-pelan saya belajar baca parita, saya belajar dari YouTube, kadang saya buka kan cara bacanya. Nah dari situ saya mulai ngerti dan rutin lah, sudah mulai ke wihara biar hari Minggu, hari besar, kadang ikut juga jadi pengurus. Jadi dari situ saya mulai tertarik mendalami agama Buddha karena ya mulai ada apa ya namanya, ada niat di hati lebih tertarik dengan agama Buddha. Dari situ saya paham agama Buddhanya. Jadi saya juga bisa menerangkan kalau anak-anak tanya, kadang ada temen, ada orang nanya Buddha itu apa aja baca doanya. Kalau dulu saya ditanya saya bingung karena saya nggak ngerti. Kalau sekarang saya ditanya ngerti. Nah karena saya juga bisa belajar sila, belajar atas sila. Nah jadi saya sekarang udah sedikit banyak bukan Buddha KTP lagi. Berarti mungkin kalau disimpulkan Cimeme tertarik mendalami ajaran Buddha mungkin karena dari anak. Mungkin setelah melihat ke wihara gitu kan. Oh ternyata umatnya baik-baik semua. Oh ternyata umatnya merangkul. Ya mungkin gitu ya. Salah satunya juga ya. Ya karena kan anak-anak saya sekolahnya kan nggak di sini. Otomatis di rumah kan sepi. Nah satu-satu dari biar kita sudah capek kerja di rumah, biar ada bisa sharing di sana, makanya saya bisa rajin ke wihara, bisa rutin ke wihara, yaitu satu-satunya menghilangin rasa capek, terus sambil ya belajar dhamma, sharing dhamma dengan yang lainnya. Pastinya banyak teman, itulah kuncinya. Makanya ibu-ibu rajin ke wihara, rajin berorganisasi biar banyak teman ya, biar kita buat kegiatan, biar tambah seru, tambah asik. Jangan di rumah aja ketawa yang situ. Yang ketawa nanti tak panggil ke depan. Enggak ya. Yang pasti setelah kita mendalami ajaran Buddha kita jadi happy ya. Itu pasti itu, jadi happy, selalu bahagia. Oke. Sekarang nomor 2, manfaat apa yang Cicit peroleh setelah mengenal ajaran Buddha? Manfaatnya apa? Manfaatnya yang saya dapat setelah mengenal ajaran Buddha banyak sih ya. Satu tadi, teman lebih banyak,
lebih bisa memahami apa artinya berdana, apa artinya melepas, apa artinya berbagi, apa artinya cinta kasih. Jadi ngerti gitu. Kalau dulu kan ngertinya sekilas-sekilas saja, nggak terlalu paham. Kalau sekarang kan kadang mendengar Dhamma Sejasana dari Bante, kita kan ngerti, oh ini loh berdana tuh begini, cara melepas penekatan tuh begini. Jadi kita paham, nggak asal berdana, nggak caranya berbagi cinta kasih, bisa ngerti. Menjadi lebih sabar nggak sama anak? Kalau sabar otomatis kasih sabar. Kalau dulu nggak sabar? Dulu karena anak-anak masih kecil, ya ibu-ibu yang lain pun pasti anaknya masih kecil pasti main teriak kan. Kalau sekarang mau diteriakin, dilawan. Pastinya kalau mengenal agama Buddha, anaknya juga kenal, jadi sama-sama saling kenal, pastinya adalah satu frekuensi gitu ya. Jadi tahan mak, jangan marah mak, jangan marah, seperti gitu ya. Jadi pastinya aura positifnya selalu ada. Jadi kalau mau pingin marah, aduh ingat, jangan karena dari kemarahan itu bikin memunculkan aura negatif ya, bukan ibarat kata cuma hal kecil aja dibesar-besarkan jadi serumah ribut ya. Ya bagus ya. Jadi dengan mengenal agama Buddha kita menjadi lebih sabar, paling tidak ya lebih happy lah, itu kunci utamanya. Oke. Kesan dan pesannya apa Cek? Ada kesan dan pesannya Cek? Setelah masuk organisasi Wandani Cek? Ini pertanyaan susulan Cek, pertanyaan susulan karena masih ada waktunya. Setelah mengenal organisasi. Setelah mengenal organisasi, ya kan dulu juga saya sudah mengenal organisasi, cuman organisasinya kan beda. Ya lebih banyak kita bisa belajar organisasi wanita tuh di mana, lebih banyak paham tentang kegiatan ibu itu bagaimana, terus bisa lah belajar kegiatan-kegiatan ya, pelatihan kayak ya, seperti kemarin kita membuat bunga, ya banyak sih manfaatnya ikut organisasi itu. Jadi ibu-ibu kalau mau jadi pengurus ya boleh sudah daftar dari sekarang untuk 3 tahun akan datang. Enak kan? Bisa mengenal banyak meme. Promosi ya. Baik, oke lah. Itu ya dari Cememe ya. Kita tepuk tangan dulu buat Cememe. Semangat. Iya, kasih. Silakan nanti ya hadiahnya nyusul. Kemudian saya minta lagi. Masih ada waktu ya?